Sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan, kita mau masuk di dalam doa pembukaan. Saya persilakan kepada Pak Heri untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan, Pak. Bapa kami di dalam surga, segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu. Sebab kasih setiamu kepada kami, penyertaan dan perlindunganmu kepada kami sungguh sempurna. Kami rasakan dari hari ke hari, teristimewa pada hari ini Bapa, menjelang malam, kami Engkau kumpulkan lagi dalam satu pertemuan ibadah Zoom, Family Ministry, di bawah koordinasi pelayanan dari hamba-Mu Bapakku Tuhan. Sungguh ajaib Engkau, sungguh tak terpahami oleh kami cinta kasih-Mu, kepanjang dengan sabar-Mu. Sungguh membuat kami terkagum-kagum. Haleluya. Semua yang hadir, baik yang akan memimpin pujian, yang akan memberikan pengajaran dan kesaksian, bahkan sampai pada sharing tentang keajaiban-Mu, kemurahan-Mu Bapa. Kasih Roh Kudus. Kami buka pertemuan ibadah Family Ministry ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat doa pembukanya. Saat ini kita masuk dalam pujian. Silakan Ibu Dede untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Mari kita siapkan hati kita semuanya untuk menyembah Dia. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bukti kasih Tuhan atas kita itu terlalu besar, mahal harganya, kan dibayar dengan darah Yesus. Mari kita bersyukur, kita diberikan anugerah menikmati kasih Tuhan yang maha besar. Bersama saya kita bersyukur. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu untuk setiap anugerah. Kita terus dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Dia dengan hati yang rindu, anugerahnya, kasih karunia-Nya akan memenuhi kita. Ketika hati kita mau menyembah Dia, Dia ada di dalam kehidupan kita. Hadiratnya memenuhi kita saat ini. Amin. Haleluya. Bersama saya kita naikkan pujian. Sungguh indah Kau Tuhan. Menjauhi hidupmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Amin. Terima kasih Tuhan. Karya kasih-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Engkau jadi sahabat kami, Engkau dekat dalam setiap hati kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar,
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu indah bagi kami. Amin, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Ya, silakan waktu dan tempat. Mas Sutarjo, selamat melayani, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendetaku, terima kasih Dedek, luar biasa pujiannya saat ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Kembali anak-anakmu, datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah memimpin kami di dalam puji-pujian. Kiranya puji-pujian yang sudah kami akan berkenan di hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Kini tiba saatnya kami rindu akan sebagian kebenaran firman-Mu. Buka mata setiap kami, mampukan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga benih yang tidak burkan dapat tertanam di dalam hati kami yang paling subur, sehingga dapat bertumbuh berkembang yang pada kami serbuan untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, perkayakanlah di dalam pemberitaan firman-Mu, terangi kami sehingga kami melihat yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan kita diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Sampai sedekat jauh pembacaan kita, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosiana. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari bacaan ini angkat tema kebijakan janda di Sarfat. Kebijakan janda di Sarfat. Bijak itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya selalu menggunakan akal budinya
orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang mahir. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi janda di Sarfat ini selalu menggunakan akal budinya, apa yang dilakukan berkenan di hadirat Tuhan. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Allah menulai umat Israel dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Pada masa itu terjadi bahaya kelaparan di mana-mana di seluruh Israel. Bayangkan 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan, tidak panen, tidak ada air, bahkan kehidupan sangat mengerikan saat itu. Tetapi Elia begitu sangat luar biasa. Kisah ini Elia dipelihara, yang pertama dipelihara oleh burung gagak. Burung gagak selalu membawakan roti dan daging. Burung gagak membawakan itu. Tetapi ketika sungai Kerit itu mulai kering, maka Allah memerintahkan Elia untuk bersiap pergi ke Sidon, di mana seorang janda sudah diperintahkan Tuhan untuk memelihara kehidupan Elia. Ini bukti bahwa pertama Elia dipelihara oleh burung yang najis, yang kedua dipelihara oleh janda yang najis juga, karena orang di luar Israel adalah orang yang najis. Tetapi baru ketiga kalinya Elia dipelihara oleh malaikat kudus. Sangat luar biasa kisah ini, menceritakan betapa Tuhan menghukum umat Israel karena kedegilan hatinya, karena mereka menyembah Baal. Maka Tuhan menghukum umat Israel dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Tetapi kisah ini begitu sangat luar biasa, menjadi peringatan bagi setiap kita bahwa kehidupan Elia, hamba Allah itu dipelihara oleh janda di Sarfat, orang yang hina, orang yang papa, orang yang miskin, bahkan orang yang najis. Tetapi berkat kemurahan cinta kasihnya kepada Nabi Elia, maka janda di Sarfat selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Sangat luar biasa. Kisah ini memberi peringatan bagi setiap kita bagaimana perempuan janda ini dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Berkat kemurahan cinta kasihnya, seorang yang pekerja keras, orang yang pemurah, dan orang yang patut. Ini menjadi teladan bagi setiap kita. Di dalam kehidupan ini, kita harus meneladani janda di Sarfat ini. Walaupun bukan umat pilihan Tuhan, tetapi dipilih Allah untuk memelihara kehidupan Nabi Elia. Sehingga Nabi Elia dapat makan sampai hujan turun di Israel. Ini begitu sangat luar biasa. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dan beli-beli pun tidak sampai habis sampai hujan turun. Ini berkat kemurahan cinta kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Sadarlah saudaraku, bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Di dalam memberi bukan harus tunggu kaya, tetapi saat di dalam kekurangan pun janda ini memberikan apa yang dibutuhkan oleh Elia. Bahkan Elia minta dibuatkan lebih dahulu, baru kemudian dia dan anaknya. Ini sangat luar biasa. Kisah ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Di dalam kehidupan ini kita harus selalu hidup di dalam takut akan Tuhan, selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Sadarlah saudaraku, belajarlah seperti janda di Sarfat ini, kita akan mengerti bahwa rahasia Tuhan dijelikkan bagi setiap kita, supaya kita menaruh belas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Sadarlah saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari kita diajar untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kebijakan janda di Sarfat? Untuk memudahkan 3P. P yang pertama, karena janda di Sarfat ini pekerja keras. Pekerja keras ayat 10a dan 12b.
10a dan 12b. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Sangat luar biasa. Dia disebut pekerja karena dia selalu mengumpulkan api. Kemudian ayat yang ke-12b. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sangat luar biasa pengakuan perempuan ini. Dia pekerja keras, walaupun dia mengumpulkan kayu hanya 2-3 potong, tetapi itu yang terakhir. Setelah dia mengolahnya, maka dia akan makan dan mati setelahnya. Itu begitu sangat mengerikan saat itu. Peringatan ini menjadi peringatan bagi setiap kita agar kita selalu waspada, selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita harus bekerja keras, apapun keberadaan kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus selalu mencari yang terbaik yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat meladani janda di Sarfat ini selalu melakukan yang terbaik. Dia bekerja keras, dia tidak malas-malas, walaupun tahu dia akan mati, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk dia dan anaknya. Dia mengumpulkan kayu api untuk mengolah tepung yang hanya sedikit itu. Setelah dia mengolahnya, memakannya, dan dia pun akan mati. Sangat luar biasa. Tetapi puji Tuhan, Elia ada di sana, dan perempuan itu mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Yang pertama, janda di Sarfat ini pekerja keras. Banyak orang mengatakan, kerja keras kan tidak seperti itu, mengumpulkan kayu itu kan seperti biasa. Tetapi perhatikan ayat yang 12b tadi. Dan sini katakan, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Ini pengakuan yang begitu sangat luar biasa. Ini membuktikan dia pekerja keras. Jangan malas. Kita harus selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, janda di Sarfat ini seorang yang pemurah. Selalu memberikan dari kekurangannya. Ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sangat luar biasa. Perempuan ini karena memiliki hati yang pemurah, dia selalu memberikan di dalam kekurangannya, dia melakukan dengan sepenuh hati, semua dilakukan berkat kemurahan cinta kasih Tuhan. Sadarlah, di dalam memberi, jangan tunggu kita kaya. Tetapi saat kita tidak memiliki pun, kita bisa memberikan apa yang bisa kita berikan. Seperti janda di Sarfat ini. Ketika Elia meminta dibuatkan roti bundar kecil lebih dahulu, barulah membuat untuk dirinya dan anaknya. Ini sangat luar biasa, walaupun sedikit, tetapi puji nama Tuhan. Perempuan ini memiliki kemurahan hati, dan selalu memberi walaupun dalam kekurangannya. Dia tidak hitung-hitungan dengan apa yang dia lakukan. Dia berikan apa yang dikatakan Elia. Dia lakukan apa yang dikatakan Elia terlebih dahulu. Dia mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, bahkan anaknya. Dia lebih mengutamakan hamba Tuhan. Dia mengutamakan Elia lebih dahulu. Ayat 13 tadi sangat jelas di sini dikatakan, tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawa kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sangat luar biasa apa yang diperintahkan oleh Elia ini.
janda di Sarfat ini begitu murah hati. Dia selalu memberikan yang terbaik walaupun di dalam kekurangannya. Saudara-saudaraku, Tuhan melihat hati hamba-hambanya. Tuhan tidak melihat seberapa besar yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat hati anak-anaknya yang setia, yang selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Sangat luar biasa, saudara. Dan yang ketiga, janda di Sarfat ini seorang yang patuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Elia. Janda di Sarfat ini orang yang patuh, yang ketika patuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Elia. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sangat luar biasa. Apa yang diperintahkan Elia dilakukannya dengan sepenuh hati, tanpa ragu-ragu. Karena dia seorang yang taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kadang-kadang kita sulit melakukan ini. Tapi belajar seperti janda di Sarfat ini, dengan sepenuh hati berbuat apa yang dikatakan Elia. Artinya mempraktekkan perintah Tuhan terus-menerus. Itu bukan kadang-kadang atau bukan secara kebetulan, tetapi inilah rencana Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Sehingga janda di Sarfat itu mendapat kehidupan yang sangat luar biasa sampai hujan turun. Sangat luar biasa, saudara. Tepung di dalam tempayan hanya sedikit dan minyak dalam buli-buli pun sedikit, tetapi tidak habis sampai hujan turun. Ini berkat yang sangat luar biasa yang dapat kita rasakan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita belajar seperti janda di Sarfat ini, selalu melakukan yang terbaik. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia lakukan dengan segenap hati, tanpa ragu-ragu, tanpa bimbang. Dia penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti memberikan kehidupan bagi dia. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini, juga ditulis di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 25-26. Injil Lukas pasal 4 ayat 25-26, demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Sangat luar biasa ini. Apa yang dilakukan janda di Sarfat ini ditulis oleh Injil Lukas menjadi peringatan bagi setiap kita, karena janda itu selalu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada zaman Nabi Elia banyak diutus kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ini menjadi peringatan bagi setiap kita bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Karena kita harus selalu sadar bahwa di dalam kehidupan ini kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Itu akan disebut orang yang berbahagia. Karena kita sadar bahwa di dalam kehidupan ini kita harus selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kesimpulan kita di dalam bacaan 1 Sejarah 17 ayat 7 sampai 6 ini mengisahkan tentang bahaya kelaparan yang melanda seluruh umat Israel. Selama 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Tidak ada panen, tidak ada air. Semua betul-betul mengerikan. Tetapi Elia sangat luar biasa. Yang pertama, Elia diberi makan oleh burung gagak yang selalu membawakan roti dan daging.
Kemudian yang kedua, Elia dipelihara oleh janda di Sarfat. Janda di Sarfat ini adalah janda yang najis, karena orang di luar Israel adalah orang yang najis seperti anjing. Dan yang ketiga, barulah Elia dipelihara oleh malaikat suci, sehingga kehidupan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kehidupan ini, kita belajar dari janda di Sarfat yang selalu memberikan yang terbaik untuk puji kemuliaan nama Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari kebijakan janda di Sarfat ini? Ada 3P. Yang pertama, karena janda di Sarfat ini pekerja keras, selalu mengumpulkan kayu api. 2-3 potong kayu, dia mengolahkan, dan setelah itu dia makan dan mati. Ayat ke-10a dan 12b. Kemudian P yang kedua, perempuan janda di Sarfat ini seorang yang pemurah, selalu memberikan walaupun dalam kekurangannya. Ayat yang ke-13. Dan P yang ketiga, orang janda di Sarfat ini seorang janda yang patuh, yang selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Elia. Ayat yang ke-15. Dengan melakukan ketiga hal ini, maka kehidupan janda di Sarfat ini betul-betul diberi kehidupan oleh Tuhan sampai hujan turun di negeri itu. Sangat luar biasa kisah ini, menjadi inspirasi untuk kita selalu meneladani yang terbaik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, selalu memberikan yang terbaik. Karena semua didasari dengan belas kasihan. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita datang di dalam doa. Kembali anak-anakmu, datang menghadap hadiratmu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk belajar seperti janda di Sarfat yang selalu melakukan yang terbaik. Karena janda di Sarfat ini adalah pekerja keras yang selalu murah hati, memberikan di dalam kekurangannya, dan janda ini seorang yang patuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui hambanya Nabi Eli. Dengan melakukan ketiga ini, maka kehidupan janda itu terpelihara kehidupannya sampai turun hujan. Selama 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan, bahaya kelaparan melanda seluruh Israel. Tetapi janda di Sarfat ini diberi kehidupan bersama Elia. Semua berkat kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Bapa, ajar setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ajar setiap kami untuk mendengar dan melakukannya, sehingga kami akan disebut orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini kami naikkan ke diri-Mu, kami kasihkan di dalam darah Putra-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Pengantara kami yang hidup. Amin. Saya kembalikan Pak Pendetaku. Ya, terima kasih untuk hambanya Pak Todo. Semua diberkati ya, kebijakan janda di Sarfat ya. Kita semua jadi anak-anak Tuhan harus memiliki kebijakan dalam hidup ya. Kebijakan itu selalu ada di dalam setiap hati kita ya, yaitu melakukan kesetiaan, ketaatan ya. Memang tidak mudah ya, kebijakan itu pasti akan menggunakan akal budi ya, yang benar-benar bisa berkenan kepada Tuhan. Amin ya. Kita harus melakukan dengan bekerja keras ya tentunya ya, jangan bermalas-malasan, dan juga yang kedua kita benar-benar harus melakukan ya dengan kemurahan hati ya. Banyak justru jujur ya, banyak orang percaya jarang kita ketemukan kemurahan hati ya. Kita harus miliki itu ya, bisa saling berbagi satu dengan yang lainnya. Tadi Pak Sutarto bilang ya, jangan tunggu kaya untuk memberi, tapi beri apa yang kita bisa beri saat ini. Amin. Dan yang ketiga, kita harus benar-benar patuh ya, melakukannya, perintah Tuhan. Amin. Kalau kita dapat melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Ya, jangan kita pikir Tuhan
tidak akan membalas. Tuhan akan balas itu segala kebaikan kita ya, kepatuhan kita ya. Itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Ya, lakukan dengan setia, taat. Sampai kapan ya? Tentunya sampai akhir hidup kita. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pak Sutarjo. Kiranya Tuhan berkati pelayanannya menjadi berkat Tuhan dan juga anak mantu cucunya semua diberkati. Lanjut dengan doa syafaat, doa ya. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan intinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, penyertaan, bahkan perlindungan-Mu sepanjang hari ini dan malam. Kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati Pak Sutarjo menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga berkati kehidupannya, kesehatannya, juga anak mantu cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Juga damai sejahtera, sukacita terus mengalir, melimpah di dalam keluarganya. Keluarganya akan menjadi keluarga yang Shekinah Glory di hadapan-Mu. Tuhan Yesus berkati kami semua yang hadir. Kami percaya Tuhan, yang sakit malam ini juga Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan lawat dan Tuhan pulihkan. Keajaiban terjadi dan kesehatan sempurna diberikan kepada kami semua. Berkati juga ya Tuhan, bangsa Indonesia, Presiden kami, Pak Prabowo Gibran, juga para menteri, kabinet, MPR, DPR, juga Kau berkati. Beri kerukunan, beri kesejahteraan, juga keadilan Tuhan. Semua kami percaya mata-Mu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia. Tidak ada kerusuhan apapun dan juga semua dalam keadaan rukun damai sentosa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami percaya apa yang kami sudah dengar di dalam kebenaran firman-Mu, kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau angkat kedua tangan kami di atas kepala kami tinggi-tinggi menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamu saja hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai, sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga pasti Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak mantu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak mantu dalam melayani pekerjaan Tuhan. Selalu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita semua orang percaya yang sudah terima berkat dari Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.